Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هواجتنا الآخر تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لسعد جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدم البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقم ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga secara spesifik kita mohon kepada Allah semoga virus corona ini diredakan, ditiadakan. Bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrari wa fadha 'alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yashrabu hanya saja meminum al-labana kepada susu man siapa orang huwa adapun itu manfi nusyu'in wa namain dalam pertumbuhan wa namain dan perkembangan. Wa innama yalbisu hanya saja mengenakan an-na'la kepada sandal man siapa orang huwa adapun itu manfi hajatin dalam keadaan butuh ila qadamin kepada kaki. Orang yang dijumpai Nabi Musa itu kan mempersonifikasikan Tuhan ke dalam diri manusia. Misalnya begini ya, ucapannya itu. Di mana engkau Tuhan? Aku akan mengikutimu. Di mana engkau Tuhan? Aku akan menjadi pelayanmu. Kalau engkau tidur, aku yang akan menetas sandalmu. Aku yang menyiapkan selimutmu dan lain semacamnya. Itu maksudnya mempersonifikasikan Tuhan atau memperlakukan Tuhan sebagaimana manusia. Dan tentu saja secara syariat itu sangat tidak pantas. Kenapa? Di sini ungkapannya adalah yang minum susu itu adalah makhluk yang butuh pertumbuhan perkembangan badannya. Seperti anak-anak itu misalnya ya. Atau seperti juga orang tua biar menjadi sehat, biar menjadi orang yang punya kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit katanya. Jadi untuk manusia. Nah, sementara orang yang ditemui Nabi Musa ini adalah dia yang mempersonifikasikan Tuhan itu sebagai mana manusia. Tentu saja itu tidak pantas. Terus kalau
sandal itu dibutuhkan oleh orang yang memang memerlukan kaki untuk berjalan. Nah, Tuhan itu tentu saja ya, tidak bisa diserupakan dengan makhluk, dengan manusia yang memiliki kaki. Tapi orang itu sudah menyandarkan idiom sandal kepada Tuhan. Ini juga sama tidak pantasnya. Nah, tapi tentu saja orang seperti itu sesungguhnya memiliki dalam tanda kutip alasan tersendiri. Kenapa menyebut Tuhan itu membutuhkan sandal dalam tanda kutip. Jadi itu tentu saja memiliki argumennya sendiri yang boleh jadi tak bisa dipahami oleh orang lain termasuk juga oleh Nabi Musa. Kenapa? Orang itu kok sepertinya ngoceh begitu saja. Sampai di baris sebelum ini dikatakan, memang kau bicara dengan pamanmu apa? Sehingga menjadi seakan-akan akrab, tapi akrab yang tidak pada tempatnya. Karena menyebutkan bahwa aku akan merapikan sandalmu, aku akan menyisir rambutmu, aku akan menyuci baju-bajumu, aku akan membuang kutu-kutu itu di bajumu, dan seterusnya. Wa in kunta taqulu hadza fi 'abdihi. Wa in kunta, dan jika ada engkau taqulu mengatakan kau fi hadza terhadap perkara ini, kalimat ini, fi 'abdi pada hambanya itu Allah Ta'ala alladzi qala yang berfirman fi pada itu abdal haqq, siapa Allah yang maha benar, huwa ana wa ana huwa. Dia itu, si hamba itu adalah aku dan aku adalah dia. Nah, ini pernah ya Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, Musa, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Nabi Musa bilang, ampun, ya Allah, engkau adalah Rabbul Alamin, bagaimana mungkin engkau sakit? Ya. Ketahuilah Musa, tetanggamu itu sakit dan sakitnya adalah sakitku. Jika kau menjenguk orang itu, kau menemukan aku berada di situ, di sisinya. Ya. Jadi di dalam hal ini ya, ana huwa wa huwa ana. Dia itu adalah aku dan aku itulah dia. Itu berlaku untuk orang yang merupakan kekasih Allah, sehingga kita mendatanginya itu kita akan mendapatkan Allah di sisinya. Itu orang yang sudah sepenuhnya menjadi tajalli atau pengejawantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran bahwa betapa pentingnya kita mendekat kepada orang yang sudah merasakan nikmatnya akrab dengan Allah. Itu penting. Kalau kita ingin perolehan rohani yang bagus, maka dekat-dekatlah dengan orang yang sudah merasakan nikmat dengan Allah. Dekat itu artinya apa? Tidak perkara sering dan tidak perkara jarak. Dekat itu artinya kita mendapatkan banyak kebenaran, banyak kenikmatan rohani dari orang itu, artinya dekat. Kalau cuma dekat secara fisik, tapi tidak ada perolehan apa-apa, tidak ada peningkatan apa-apa, itu nggak terhitung. Tidak terhitung sebagai sebuah perolehan. Jadi dekat yang dimaksud itu adalah seberapa kita mencerap, itu namanya dekat. Seberapa kita mencerap. Orang seperti Abu Jahal tidak bisa dikatakan dekat dengan Rasulullah. Karena bukan saja tidak mencerap, malah mengingkari. Gak bisa. Jadi yang dimaksud dekat itu adalah perkara rohani. Yang dimaksud dekat itu perkara batin. Perkara batin. Jadi ya, kalaupun nanti ini intinya ke belakang. Kalaupun engkau berbicara kepada orang di mana Allah berada di sisi orang itu, tetap kata-katamu tidak pantas, tidak sopan. Jadi ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa berada di sisi hamba itu. Juga Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, aku lapar, kenapa kau tidak memberiku makan?
Ampun ya Allah, engkau Rabbul Alamin, bagaimana mungkin lapar? Nah, tetanggamu itu ada lapar Musa. Dan laparnya itu adalah laparku. Andaikan kau memberikan makanan kepadanya, serupa kau memberikan makanan kepadaku. Nih, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa bersama dengan para kekasihnya. Nah, bagaimana masuk kepada wilayah seperti itu? Ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli. Aku senantiasa berada di sisi orang yang hatinya berkeping-keping karena aku. Artinya ya, hatinya itu memiliki gandrung yang kuat, keinginan yang kuat, hasrat yang kuat kepada Allah Ta'ala. Sehingga karena saking kuatnya hasrat kepada hadirnya itu, saya rasa hati orang itu berkeping-keping. Jadi hidup itu memikirkan bagaimana rasanya aku mendekat, bagaimana rasanya aku bisa menikmati kedekatan dengan hadirnya. Itu begitu, kepikiran terus itu loh. Nah, itu namanya al-munkasirah. Ya. Qulubuhum. Orang yang berkeping-keping hatinya karena Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku senantiasa berada di sisi orang yang terpecah-pecah, yang terkeping-keping hatinya karena aku. Jadi makanya coba dalam hidup ini, apa yang paling mengisi hati kita coba? Apa? Hari-hari kita itu, hati kita itu berisi apa? Jangan sampai hanya berisi segala sesuatu yang sama sekali secara rohani tak menguntungkan. Jangan. Hanya repot ini itu. Dan hatinya kosong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malapetaka. Malapetaka. Walaupun kita bukan kekasihnya, belum menjadi kekasihnya. Tapi lekatkan dalam hati bahwa tujuan kita, hasrat kita paling utama itu adalah hadiratnya. Dan begitu. Jadi biar apa? Biar kita itu memiliki keterikatan yang kuat dengan Allah Ta'ala itu. Kalau enggak kabur-kabur, man. Hanya repot ke sana kemari, hatinya masih kosong. Nah itu loh, itu yang perlu diisi. Itu yang perlu diisi. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Indama qala ketika berfirman Allah Ta'ala, inni maritu, sesungguhnya aku, maritu ialah sakit aku. Falam ta'udni, maka tidak menjenguk engkau ni kepadaku. Artinya, maritu li maradihi. Sakit aku li maradihi karena sakitnya si abd atau hamba itu. Jadi ya, orang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehendak orang itu sesungguhnya adalah kehendak Allah Ta'ala. Kerja orang itu hakikatnya kerja Allah. Coba ya, ketika Nabi menyebarkan cahaya petunjuk itu, sesungguhnya yang bergerilya menyebarkan cahaya petunjuk itu hakikatnya adalah Allah. Jadi maka disebut ini, aku sakit karena sakitnya itu. Jadi ini betapa menunjukkan adanya kedekatan ya. Sampai sakitnya sang kekasih itu sakitnya Allah. Betul loh. Tapi tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu kena penyakit macam-macam. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi keluh kesah sang hamba itu kepada hadirnya, hakikatnya adalah keluh kesah Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi ini bisa dipahami dengan adanya logika kedekatan. Adanya logika kedekatan. Coba kalau kita dekat dengan seseorang, dekat sekali dengan seseorang itu. Bukankah penderitaannya adalah penderitaan kita juga? Ya Allah. Tapi kalau kita acuh tidak acuh ya terserah, mau menderita, mau sakit, mau apa terserah kan gitu. Tapi kalau kita akrab dengan orang itu, sakitnya itu kita rasakan juga. Nah itu ya yang disebut bahwa Allah menyatakan, aku sakit kau tak menjengukku. Maksudnya ada kekasih Allah yang sakit dan itu tidak kau jenguk. Walam yamrud wa wahdahu. Walam yamrud, dan tidak sakit itu apa itu wahdahu sendirinya. Jadi tidak sendiri. Artinya apa? Karena menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka nasibnya itu
itu mendapatkan simpati dari Allah Ta'ala. Itu tentang nasib dari para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Nasibnya seperti itu. Dzalikal ladzi shara misdaqan libi yasma'u bi yabsur. Dzalikal ladzi, orang itu shara, jadi itu ladzi misdaqan ialah sesuai libi yasma'u bi yabsur, dengan adanya hadis qudsi bi, dengan aku, perantara aku, lewat aku, ya semua mendengarkan itu orang. Jadi ya, kalau orang itu sudah akrab dengan Allah Ta'ala, maka pendengarannya itu hakikatnya adalah pendengaran Allah. Biyabsuruh, lewat aku atau lantaran aku, bersama aku. Yabsuruh, orang itu memandang. Jadi pandangannya itu hakikatnya pandangan Allah. Karena pandangan Allah maka tembus segala sesuatu. Tembus itu gimana? Menyaksikan segala sesuatu itu, menyaksikan Allah Ta'ala berperan di segala sesuatu itu. Mendengarkan segala sesuatu itu, mendengarkan Allah Ta'ala berada di segala sesuatu yang didengarkan itu. Ini tembus. Jadi orang itu pandangannya tembus. Tembus ke apa? Tembus ke Allah ketika memandang segala sesuatu. Pendengarannya juga sama. Seperti itu. Jadi hidupnya itu murni di backup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di backup saya. Hatta fi haqqi hadzal abdi, hingga pada diri hamba ini yakunu mithlu hadzal kalam huraan, yakunu ada mithlu hadzal kalam, apa perumpamaan ungkapan ini huraan ialah senda gurau. Jangankan langsung kepada Allah, kepada kekasihnya saja kalimat-kalimatmu itu enggak pantas. Jadi maka kenali baik-baik ya bahwa kita bisa takzim kepada Allah Ta'ala lewat takzim kepada kekasih-kekasihnya. Nah, kalau kita memiliki relasi yang baik dengan kekasih-kekasihnya, sesungguhnya kita memiliki relasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana mungkin tidak orang itu, kekasihnya itu menjadi personifikasi dari kehadiran Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi dekat dengan Nabi sama dengan dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya patuh kepada Nabi, maka di situ juga hakikatnya adalah nikmatnya kita kepada Allah Ta'ala. Nikmatnya dekat dengan hadiratnya itu. Jadi kepada orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala itu, kata-katamu itu tidak pantas. Apalagi langsung ditujukan kepada Allah Ta'ala. Enggak pantas. Jadi mengatakan, aku akan merapikan sandalmu, akan menyisir rambutmu, akan mencuci baju-bajumu. Enggak pantas. Wa innal hadits, sesungguhnya adanya ungkapan bila ada ben, dengan tanpa adanya sikap sopan ma'khawasil haqqi, beserta orang terpilih di hadapan Allah. Berbicara tanpa sikap sopan terhadap orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yumitul qalba, mematikan itu pembicaraan al-qalba kepada hati. Jadi sembrono kepada kasih Allah Ta'ala itu bisa mematikan hati. Kok seperti bergurau dengan teman-temannya misalnya ya? Gak bisa itu. Nah, kepada orang yang istimewa seperti itu saja, kata-kata senda gurau itu mematikan hati, apalagi langsung kepada Allah Ta'ala. Seperti kata-kata orang yang dijumpai oleh Nabi Musa itu. Wa yusawwidul kitab, dan memperhitam itu ungkapan Alkitab kepada adanya catatan amal. Jadi hitam. Wa innaka, dan sungguhnya engkau, innadaika, jika memanggil engkau rajulan kepada seorang laki-laki, biya Fatimah, dan ungkapan ya Fatimah. Laki-laki dipanggil, hei Fatimah. Ya. Birrami meski min annar rijal, sesungguhnya laki-laki, wanita dan perempuan, jami'an semuanya min jinsin wahidin, dari satu jenis. Jadi walaupun asal usulnya laki-laki dan perempuan itu satu jenis, jenis manusia ya. Berasal usul dari Tuhan yang sama juga. Fa innahu yuhimmu bi safki damika, fa innahu, maka sungguhnya itu kata-kata ilmu ialah menggerakkan bi safki damika, dengan menumpahkan darahmu, in istata'a, jika
Fa'innahu maka sungguhnya itu rajul mo ialah menginginkan itu rajul bisaf kita mereka dengan menumpahkan darahmu inastata'a kalau mampu itu rajul. Jadi kau bilang saja kepada laki-laki, hei Siti, ya, itu ingin membunuhmu itu dengan disebut begitu. Walaupun kan jenisnya sama-sama manusia loh padahal. Itu pasti nggak terima. Kan laki-laki kok dipanggil perempuan, kan nggak terima. Kan pasti itu ejekan itu. Walaupun menyebutnya dengan Fatimah, itu ejekan. Nah, orang yang diejek seperti itu saja marah. Kalau bisa malah ingin membunuhmu, apalagi kata-katamu itu langsung dinisbatkan kepada Tuhan yang maha mutlak, maha segala-galanya, yang tak pantas mengenakan sandal dan memiliki rambut. Hatta wa ingkana sehingga walaupun ada itu rajul thayyibal khalqi ialah orang yang khuluqi ialah orang yang baik akhlaknya, haliman santun waquron dan tenang. Jadi walaupun laki-laki itu baik akhlaknya, santun, tapi kalau diejek begitu itu bisa marah. Ejek begitu bisa marah. Artinya apa? Kata-katamu itu jangankan kepada Tuhan langsung, kepada laki-laki saja yang dipanggil dengan nama perempuan, itu bisa melahirkan adanya kemarahan. Wa Fatimah dan ada pun kalimat Fatimah itu takunu ialah ada Fatimah madhan ialah pujian fi haqqin nisa pada diri para perempuan. Jadi kalau perempuan dipanggil Fatimah walaupun namanya bukan, itu bisa tersanjung. Kenapa? Karena Fatimah itu perempuan yang mulia, putri Rasulullah. Tersanjung. Tapi ketika kau pakai untuk memanggil laki-laki, itu masalah. Wa indama taqulu hali rajulin wa indama taqulu manakala menyatakan kau kepada itu Fatimah li rajulin bagi seorang laki-laki takunu ada itu engkau kata nisinan ialah seperti menikam gigi. Jadi sama saja manggil laki-laki dengan Fatimah itu sama saja dengan orang yang langsung menikam giginya si laki-laki yang disapa itu. Apa enggak membuat marah kalau begitu? Wal yadu adapun tangan wal qadamu dan kaki takunu madhan fi haqqina takunu ada itu yadul qadam itu madhan ialah pujian fi haqqina pada diri kita manusia. Wa fi haqitan zil haqi dan ialah pada diri mensucikan dan ialah pada kebenaran mensucikan Allah yang maha benar itu danasun ialah mengotori wa talwithun dan melumuri dengan kotoran itu. Jadi tapi kalau itu dipakai untuk menyapa Allah Ta'ala, jadi adanya tangan dan kaki itu loh, tangan kaki harfiah, tangan dan kaki jasmani itu kemudian disebutkan, disandarkan kepada Allah Ta'ala, itu mengotori kalau begitu. Bukan pada tempatnya. Farihu. Be. Wallaiku ada pun yang mentasbih terhadap Allah. Lam yalid wa lam yulad. Iyalah lam yalid wa lam yulad. Itu pantas disandangkan kepada Allah. Lam yalid. Tidak melahirkan. Yang melahirkan itu pasti makhluk. Dan itu berupa proses. Jadi kalau melahirkan itu berupa proses bagi keberlangsungan spesies manusia itu. Dan makhluk yang lain seperti binatang. Melahirkan. Itu tidak pantas kalau bagi Allah Ta'ala. Makanya Allah itu lam yalid. Tidak melahirkan. Walam yulad dan tidak dilahirkan. Bukan merupakan anak siapa. Juga bukan merupakan bapaknya siapa. Bukan merupakan ibunya siapa. Itu kan fisik itu. Biologis, harfiah ya kan. Jadi Allah Ta'ala itu pantasnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa adapun itu Allah al-Khaliq ialah Tuhan Maha Pencipta lil walidi bagi orang tua wal mauludi bagi anak. Jadi baik orang tua maupun anak sama-sama merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma kana jisman takunul wiladatu wasfan lahu wa kullu ma adapun segala sesuatu karena
yang ada itu kulluma jisman ila jisim takunu, maka ada al-wiladatu ialah ada al-wiladatu apa melahirkan itu wasfan lahu ialah sifat lahu bagi itu kulluma. Wa kullu man huwa mauludun, adapun setiap orang huwa adapun itu man mauludun ialah dilahirkan. Yakunu ada itu kullu man huwa maulud min hadhihi sifat ini minal jadur dari lacur. Jadi lacur atau jalannya untuk mengada yaitu melahirkan itu, dilahirkan itu. Kalau bagi Allah Ta'ala enggak, karena Allah Ta'ala itu wujudnya, keberadaannya tidak didahului oleh tidak ada. Jadi misalnya dulunya dulu, hati-hati dengan pikiran yang sesat, yang keliru. Nanti membayangkan dulunya dulu tidak ada terus mengada sendiri gitu. Enggak. Kalau itu kan didahului oleh tidak ada baru ada. Enggak, Allah tidak begitu. Allah itu wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi jangan bertanya pikiran usil misalnya, terus yang melahirkan Allah, enggak benar itu. Pertanyaannya aja salah itu. Dzalika annahu muhinun hadithun minal kauni wal fasadi. Dzalika annahu, dzalika adapun itu ungkapan, annahu sungguhnya itu ungkapan muhinun ialah menghina. Jadi ungkapan-ungkapan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak semestinya, seperti kata-kata orang yang dijumpai Nabi Musa itu enggak boleh, itu hinaan kalau begitu. Hadithun minal kauni, muncul minal kauni dari adanya alam wal fasad dan kerusakan. Yuridu mudatan ala sabil yakin. Wa yuridu dan menghendaki itu orang mudatan kepada ungkapan ala sabil yakin, atas jalan keyakinan. Jadi orang yang ditemui Nabi Musa itu, di mana engkau tahu? Itu berbicara dengan penuh keyakinan itu. Yakin. Jadi sama sekali tidak merasakan ada salahnya di situ itu loh. Kenapa bisa seperti itu? Tidak merasakan ada salah sama sekali. Karena orang itu dengan kepolosannya, kemampuannya cuma segitu. Yang pertama. Yang kedua, orang itu termasuk orang yang jazab, yang sangat tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak pernah memikirkan apakah ungkapan itu pantas atau tidak pantas. Memikirkan ke sana. Jadi ini dua perspektif yang berbeda. Kalau orang ini polos, murni apa ada set dan tidak pernah berpikir apa yang dikatakan. Nah, kalau Nabi Musa kan berpegangan kepada syariat, kepada ajaran Allah Ta'ala. Bahwa Allah itu tanzih. Allah itu maha suci dari segala atribut makhluk. Maha suci. Jadi beda perspektif ya. Qala mengatakan itu orang ahadur ru'at ya. Salah seorang penggembala itu yang tadi disebutkan, mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, laqad khattu fami, sungguh telah menjahit aku fami kepada mulutku. Artinya aku tidak akan ngomong itu lagi, kujahit saja mulutku ini. Karena seorang Nabi mengatakan kata-kataku salah, kujahit mulutku. Wa ahraqtu ruhi, dan membakar aku, ahraqtu dan membakar aku ruhi kepada rohku, nadaman karena menyesal. Terus wa mazzaqa, lalu marhabe itu adrat thiabahu kepada pakaiannya, wa atlaqa dan melepas itu orang ahatan terhadap adanya rintihan. Aduh itu ya. Haratan harra yang panas. Jadi dia mengerang dengan penuh kekuatan, sebuah erangan yang bisa merobek-robek hati yang orang yang mendengarkan. Wa ndalaqa haiman, wa ndalaqa dan pergi itu orang haiman seraya terhuyung-huyung. Haiman dalam kondisi mabuk, cinta yang kuat. Fi sahra, di padang pasir,
wa madha dan berlalu itu orang. Jadi setelah diceramai Nabi Musa bahwa orang itu kata-katanya sangat tidak pantas disandarkan kepada Allah Ta'ala, orang itu kemudian menjahit mulutnya. Tidak secara harfiah dijahit, benar enggak, tapi bungkam, diam. Terus orang itu juga membakar rohnya karena merasa menyesal yang tidak terkira-kira. Lalu orang itu merobek bajunya, mengerang dengan perasaan teriris-iris, dan orang itu kemudian pergi di padang pasir, menghilang dari pandangan Nabi Musa itu. Nah, ini berarti apa ya? Ini berarti bahwa ya, ada orang-orang di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala itu yang hasratnya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tidak mau memikirkan tentang apakah pantas dan tidak pantas kata-katanya tentang Allah itu. Nah, ini secara syariat salah. Salah. Tapi Allah juga meridhai, bahkan Allah senang kepada orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu dibikin seperti itu. Nanti ya coba kita akan membaca, akan mendengarkan pada penjelasan berikutnya itu tentang pembelaan Allah kepada orang seperti itu. Tentang teguran Allah kepada Nabi Musa. Kenapa orang seperti itu diceramai sebagaimana Nabi Musa menceramai orang-orang waras yang lain. Nah, ini coba kita bisa membayangkan ya. Seperti apa hasratnya orang ini kepada Allah Ta'ala. Seperti apa kuatnya. Kita bisa membayangkan. Seperti apa ketergilaan orang-orang seperti itu kepada hadiratnya. Kita bisa membayangkan. Kita bisa membayangkan bahwa dengan demikian ada di antara manusia, di antara orang-orang itu yang murni hidup matinya untuk Allah. Itu ada. Jadi kita mungkin tidak sampai ke sana. Tapi bagaimana kita mengisi hati itu dengan adanya keterhubungan rohani dengan Allah. Jangan dibiarkan kosong saja. Mikirkan ini itu seolah-olah hari-hari itu sibuk. Padahal itu tidak membawanya dekat kepada Allah. Jangan. Iman-iman. Jadi apa sesungguhnya yang menjadi isi hati kita? Nah, itu akan menjadi hasrat kita, keinginan kita. Jadi kalau cuma berisi kosong dan semacamnya, orang itu pasti bengong terus saja. Nggak nyambung-nyambung dengan Allah Ta'ala. Atau berisi segala yang lain. Nyambungnya dengan yang lain itu dengan Allah. Tidak. Makanya ya, ngaji begini-begini ini dipaksakan. Jangan cuma mau duduk, ngantuk-ngantuk. Ngaji gini harus serius. Jangan ada kondisi-kondisi tertentu hilang kemudian. Lama hilang, datang lagi. Itu seperti nggak serius untuk menekuni dan memproses hatinya sendiri. Jangan begitu. Jadi usahakan sisa umur ini makin murni kepada hadiratnya. Usahakan sana. Oke. Ini nanti perjumpaan yang akan datang, insya Allah kita akan berbicara tentang adanya celaan Allah kepada Nabi Musa demi pembelaannya kepada si penggembala itu. Oke, moga-moga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.